Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar kelas 4B yang Pak Guru cinta sayangi. Jumpa kembali bersama Yayon Channel ya, bersama Bapak Suyono ya. Bapak Suyono, sarjana pendidikan sekolah dasar, pada pembelajaran online ya, media pembelajaran online SDN 1 Kalianget. Pada kesempatan hari ini sengaja Pak Guru tetap sharing ya video pembelajaran untuk kalian yang tidak berkesempatan belajar tatap muka pada hari ini. Bisa kalian simak, bisa kalian buka video berikut ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah anak-anak pintar, pernahkah kalian mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Pernah kan? Iya tentu ya. Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Sudah pada tema 4 ini anak-anakku ya. Garuda Pancasila itu lambang negara kita, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular ya. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 ya. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan masyarakat Majapahit pada saat itu. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Yang bertemu tatap muka kemarin ya, di awal hari Senin ini, tanggal 1 Februari, sudah Pak Guru jelaskan. Baiklah anak-anak pintar, anak-anak hebat kelas 4B yang Guru cintai, marilah kita baca teks bacaan berikut ini bersama. Judulnya, Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukanlah cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan ya, dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit penduduknya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia ya. Di buku ada ya anak-anakku, di buku paket kalian tema 7 itu bisa kalian buka pada halaman pertama, halaman kedua ya. Nah anak-anakku, apakah kalian menemukan kata-kata sulit di bacaan tersebut? Tentu ada ya. Baiklah Pak Guru kemukakan kata-kata sulit yang ada di dalam bacaan tadi ya. Kosakata baru ya. Etnis artinya suku bangsa. Slogan artinya mutu atau frase yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat ya.
Nah, baiklah anak-anak pintar, jika kita perhatikan ya, bacaan tersebut tadi terdiri dari 2 paragraf, dan masing-masing paragraf itu mempunyai pokok pikiran ya, atau gagasan utama ya, yang berbeda. Nah, pokok pikiran pada paragraf yang pertama adalah sejak dahulu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Sedangkan pokok pikiran paragraf kedua adalah berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1331 suku. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf? Ya, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah seperti ini. Yang nomor 1, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, dan atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf tersebut. Mari kita coba ya anak-anak pintar. Pertama-tama marilah kita baca bacaan paragraf ini. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya kendi atau wadah air itu mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air minum ya. Namun pada kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang unik ya, terdapat pada bagian bawah malah ya. Konon pada zaman dahulu kala kendi ini dibuat untuk raja ya, sebagai pengaman supaya maling yang berniat untuk meracuni raja itu kebingungan mencari lubangnya di bagian atas kendi. Mari kita tandai ya, itu sudah ada tandanya ya anak-anakku. Kalimat yang pertama ya, ditandai kalimat yang pertama, dan sekarang mari kita tandai kalimat yang terakhir pada paragraf ini ya. Jadi untuk mencari pokok pikiran atau gagasan pokok itu kita harus menandai kalimat pertama dan kalimat terakhir ya. Perhatikan ya anak-anakku, bunyi pada kalimat pertama yang ditandai barusan adalah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Kalimat terakhir, jenis kendi yang terkenal adalah kendi maling. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa pokok pikiran pada paragraf tersebut adalah kendi maling adalah jenis kendi yang terkenal dari Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ya. Seperti itu ya anak-anakku. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas ya. Bacalah paragraf berikut dengan seksama, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan isi paragraf tersebut. Masyarakat Pulau O di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi sebagai piring ya anak-anakku. Nah, tulislah kalimat pertama paragraf tersebut ya. Caranya ya, tulislah kalimat pertama paragraf tersebut. Berikutnya yang kedua, tulislah kalimat terakhir seperti contoh yang barusan Pak Guru berikan contohnya yang dikasih tanda kuning itu. Yang ketiga, tulislah pokok pikiran dari paragraf tersebut dengan menyimpulkannya ya. Jadi caranya sama ya seperti yang Pak Guru contohkan tadi, diberi tanda kuning dulu ya, pakai stabilo ya. Dari kegiatan sebelumnya ya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda ya. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah
transportasi. Pada zaman dahulu alat transportasi itu menggunakan tenaga hewan ya. Seperti pada gambar-gambar berikut ini. Ada yang namanya bendi ya, yaitu alat transportasi yang ditarik oleh kuda. Ada pedati sapi ya anak-anakku, yang ditarik oleh sapi ya. Ada yang menggunakan pedati kerbau yang ditarik oleh kerbau. Nah sekarang mari kita perhatikan ya anak-anakku, kita perhatikan ketiga alat transportasi itu. Nah baik bendi, pedati sapi dan pedati kerbau tentu apa punya kesamaan kan? Apa? Ayo coba kesamaannya, sama-sama menggunakan binatang atau hewan untuk menarik beban yang ada di belakangnya. Jadi beban yang ada, penumpangnya, muatannya itu ditarik oleh hewan ya. Ada yang kuda, ada yang sapi, ada yang kerbau. Nah jadi di saat binatang itu menarik, maka bendi dan pedati sapi itu akan bergerak sesuai dengan tarikan binatang tersebut. Sekarang perhatikan gambar ini. Apa yang terjadi anak-anakku saat kalian mendorong meja? Apa yang terjadi pula saat kalian menarik meja? Nah, meja tentunya akan bergerak mengikuti arah dorongan atau tarikan kalian ya anak-anakku. Jika ditarik ikut mejanya, jika didorong bergerak berjalan ya. Nah aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga tergeser itu disebut gaya ya anak-anakku. Nah mari kita lanjut lebih dalam ya lebih meluas materi IPA ini sudah ya. Apa ini maksud dengan gaya? Nah gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk anak-anakku. Nah anak-anak pintar, sekarang mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah itu adalah gambar sebuah mobil ya. Ada orang yang mendorongnya ya. Mobil itu jika didorong tentu akan bergerak, akan pindah dari tempat asal ke tempat yang lain, maju ke depan sedikit. Kenapa bisa pindah? Karena dorongan otot-otot yang seseorang yang mendorong itu ya. Jadi didorong anak-anakku. Kemudian ada listrik. Kenapa listrik bisa menyala? Karena didorong oleh aliran listrik. Nah gambar berikutnya, kenapa paku-paku itu bisa menempel? Karena ada benda lain yang menarik yang dinamakan magnet. Perhatikan yang berikutnya, kenapa buah di pohon atau daun yang ada di pohon itu jatuh ke bawah anak-anakku ya, bukan ke atas. Kenapa? Karena pengaruh daya tarik gravitasi di bumi ini punya gravitasi magnet besar ya. Sekarang yang terakhir, kenapa kursi itu lebih mudah didorong? Kenapa kursi roda itu lebih mudah didorong? Karena roda mengurangi gesekan yang terdapat pada lantai. Nah seperti itu ya anak-anakku. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan tentang macam-macam gaya ya. Nah macam-macam gaya dari gambar itu ada satu gaya otot ya anak-anakku, berikutnya gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, kemudian yang terakhir adalah gaya gesek. Nah ini yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tendeng, saatnya sekarang kalian untuk mengerjakan tugas. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya anak-anakku. Ada 4 gambar. Kemudian setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Gaya apakah yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut? Apakah gaya otot? Apakah gaya listrik? Apa gaya gravitasi? Atau gaya gesek? Kemudian yang kedua, apa pengaruh gaya terhadap benda yang dikenai gaya ya pada setiap gambarnya? Nah kalian kerjakan di buku tugasnya ya anak-anakku. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan tatap muka berikutnya. Demikianlah materi pelajaran pada hari ini yang dapat Pak Guru sampaikan ya anak-anakku.
Keberagaman yang ada di sekitar kita adalah kekayaan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Hindari perpecahan dengan teman ya, meski berbeda suku, ras, dan agama. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.